Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan yang sangat eksklusif kali ini, perkenalkan dulu saya Sofa Alifardianti. Sudah tahu? Oke, untuk yang kali ini kita mau bahas tentang yang namanya tentang fotografi. Ada yang sudah tahu apa yang ada di gambar di depan ini? Apa? Segitiga exposure. Segitiga exposure itu apanya dalam fotografi? Apa? Pengaturan. Terus ada lagi? Segitiga exposure itu dasar dalam fotografi. Tapi udah tahu kan apa aja yang ada di dalam segitiga? Segitiga ada berapa bagian? Tiga sisi. Berarti kalau misalkan di segitiga exposure ada berapa komponen? Tiga. Pertama apa? ISO, aperture. Ketiga, shutter speed. Oke. Kenapa kok hari ini kita belajar tentang fotografi? Karena saya baru saja membuat media baru yang memang sedikit kelopek-kelopek ya, tidak apa-apa. Yang penting kita lihat tentang manfaatnya ya. Kalau misalkan kalian belajar tentang fotografi, biasanya ngatur cahayanya susah nggak? Walaupun udah ada gambar kayak gini, tapi kan nggak hafal. Hafal nggak? Ada yang hafal? Nggak ada? Nggak ada. Udah belajar tentang segitiga exposure? Sudah. Kelas berapa? Sama? Udah belajar? Belum? Yang lainnya? Yang belum lagi siapa? Sudah semua? Selain? Kia. Oke. Jadi yang namanya segitiga exposure itu ada tiga bagian. Yang pertama benar kata kalian tadi ISO, aperture, sama shutter speed. Ketiga ini belajar tentang cahaya semua. Jadi semuanya menjelaskan tentang cahaya, tapi beda-beda. Kalau pertama kita belajar tentang aperture. Aperture ini cahaya juga, semakin besar bukaannya dia bakal lebih cerah. Oke. Tapi hasilnya gambarnya lebih murah. Oke. Sekarang shutter speed. Shutter speed juga bisa makin gelap, bisa makin terang. Tapi kalau misalkan dia perperannya ini, misalnya kan di sini 4:1. Kalau perperannya makin tinggi, berarti gambar yang dihasilkan jadi berbayang kayak gini. Contohnya biasanya pas kalian mau foto air terjun. Kalau misalkan pakai shutter speednya rendah kayak gini, dia gambarnya ya udah alirannya udah gitu aja. Tapi kalau misalkan pakai yang ini biasanya kayak negeri dongeng. Pernah lihat foto-foto yang kayak gitu? Ada kayak gabut-gabutnya. Itu biasanya mereka pakai yang 4:1. Yang paling umum kita pakai yang namanya ISO. ISO itu semakin besar angkanya 1600, dia bakal lebih cerah. Tapi yang kita dapetin adalah gambarnya akan semakin banyak titik-titik atau biasanya kita sebut apa? Noise. Jadi caranya adalah kita menggabungkan ketiga komponen ini biar gambarnya nggak noise, biar gambarnya nggak terlalu buram dan nggak terlalu berbayang, gitu ya. Oke, caranya adalah coba kalian kalau di sini di media 3 dimensi ini kalian bisa ngatur kalau misalkan cahayanya kayaknya nggak terlalu noise-nya di 400. Kalian pegang aja di 400 ini. Minta tolong Lucy di sini. Kamu yang ngaturin ya. Oke, terus aku mau Lucy untuk gambarnya nggak terlalu buram. Jadi taruhnya di angka apa untuk aperturnya? Kamu pindah aja ini nggak apa-apa. Gambarnya nggak terlalu buram, jadi taruh di mana? Di sini. Di F16. Oke, boleh kamu putar aja. Oke, terus sekarang shutter speednya aku maunya jelas tapi tidak terlalu jelas banget. Betul. Dipegang. Oke, sekarang udah punya agak nyamping si dia nggak kelihatan. Sekarang kita udah bisa melihat si polanya kan. Jadi tinggal dicontoh aja disesuaikan sama gambar yang kalian. Sebenarnya kalau cahaya ini menentukan juga sama ruangannya. Kalau misalkan ruangannya gelap, berarti kan cahayanya lebih diterangin lagi. Tapi si bagian ini dikecilin supaya apa? Supaya mereka balance, gitu ya. Kita contoh aja satu sebentar saya sudah menyalakan. Untuk ISO kita bisa melihatnya ada di bagian sini. Kita klik bagian gambar, lalu kita scroll klik tulisan ISO. Tinggal di setting aja. Tadi ISO-nya berapa? ISO-nya 4. Oke, klik OK. Terus abis itu untuk F-nya 16. aperturnya 16. Oke, caranya tinggal di scroll aja bagian sini.
Oke, terus untuk shutter speednya berapa? Untuk shutter speed caranya adalah diklik bagian ini, lalu kita geser aja untuk bagian ininya. Kita geser sampai 1 per berapa? 1/30. 1/30. Oke, kita cek. Hasilnya kalau di dalam ruangan seperti ini. 100, F-nya 1/16 sama 1/30, itu hasilnya kayak gini, gelap. Tapi yang terang adalah bagian yang tersorot cahaya banyak. Tapi kalau misalkan kalian menghadapin ke saya, contohnya ini ya, coba lihat, gelap nggak? Gelap kan? Itu disesuaikan lagi. Jadi fungsinya ini adalah untuk sebenarnya explore. Cobain aja kalau misalkan ISO-nya diganti 1600, terus ini settingannya kayak gini, jadi kayak gimana ya gitu. Oke, coba Amsi sekarang coba kamu ganti, tahu nggak caranya ganti ISO? Coba sekarang ISO-nya diganti 1/600. Klik dulu bagian foto gambar ini. Habis itu langsung di ISO, klik ISO-nya. Ganti 1/1200. Oke. Coba diklik ini lagi. Coba hadapin ke teman-teman, udah cerah atau belum? Belum. Oke, sekarang coba yang lainnya diterangin lagi. Kita coba ke shutter speed-nya 1/125. Habis itu kita balik lagi ke sini. Habis itu langsung scroll ini aja. Lihat ini 1/125. Kurangi, oke, udah coba. Coba lagi lihat teman-teman. Ternyata makin gelap. Berarti kalau misalnya ke sini dia itu makin gelap, kalau ke sini dia itu makin terang. Gitu ya. Ini bisa dilihat dari tandanya bagian sini. Kalau misalkan di sini ini ada kurangnya ya guys ya, wah gambarnya buram. Oke, di sini tuh ada bagian kurang, ada tambah ya. Kalau misalkan lebih ke di bagian sini F/2,8 berarti dia itu gelap. Kalau misalkan F/16 berarti dia itu terang. Bisa dilihat dari bagian sini. Kamu mau nambahin cahaya atau mau ngurangin cahaya? Mau nambah cahaya, berarti coba mainin aja di aperture sama shutter speed-nya. Coba untuk shutter speed-nya diganti sekarang 1/1. Habis itu ganti aja. Harganya sampai 1/4. Oke, ini yang paling kecil. Ya. 1/1 itu 1. Dan cukup apa belum? Sudah. Coba kamu ambil gambar. Hasilnya buram atau? Buram. Coba. Oke, dia buram. Tahu nggak alasan buramnya apa? Kalau buram kayak gini ya guys ya, coba kalian lihat dulu hasilnya. Hasilnya tuh buram kayak bergerak. Kalau dari gambar ini, berarti kalian bisa mendefinisikan buramnya itu karena kebanyakan apa? ISO kah, aperture kah, atau shutter speed? Buram. Berarti antara aperture atau shutter speed. Coba kalau misalkan sekarang buramnya dikecilin. Aperture itu yang F/. Jadi kamu tinggal klik kiri, terus ya, dan terus tinggal di scroll aja. Dipakai di angka F/8. Oke, F-nya Oke, berarti
kalau misalkan f/8 ada yang harus dikecilin lagi, dikurangin. Kita kurangin shutter speednya di 1/30. Memang sedikit ribet ya, karena masih fotografi. Kalau misalkan kalian mau cara cepat, tinggal diatur untuk shutter speednya itu di bagian atas. Coba ambil. Masih belum? Masih belum atau enggak? Sedikit. Berarti, tapi lebih mendingan daripada yang tadi. Berarti alasannya belumnya karena antara ini atau ini kan. Berarti kita mainnya antara di shutter speed atau di aperture. Jadi kegunaannya ini nanti kalian explore aja, misalkan mau lebih terang atau lebih gelap, misalkan mau nyoba-nyoba aja, misalkan 1600 apa beneran dia noise gitu ya. Kalau misalkan untuk yang shutter speednya 4/1, apakah dia beneran bisa buat lo blur foto gitu ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengatur si fotografinya. Misalkan kamu ada di dalam ruangan terus ada tugas fotografi, ambil aja di nggak apa-apa ya, dibawa ke kelas terus dibuat untuk pembelajaran di sana. Jadi kamu bisa nyontek aja di sini. Oh, ini kalau misalkan F-nya segini dia makin terang atau makin gelap gitu. Oke. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan nggak dari media belajar ini atau mungkin dari fotografinya juga. Silakan siapa? Aulia? Ada noise itu apa? Noise ini adalah kalau misalkan kita lihat di gambar foto, misalkan foto di HP, itu ada partikel kecil-kecil. Dia itu kumpulan dari partikel yang sedikit terlihat kalau misalkan dia cahayanya lagi tinggi. Jadi kalau misalkan kamu foto di luar ruangan atau di dalam ruangan dengan cahayanya yang memaksa tinggi, jadi dia bakalan ada yang namanya noise ini. Nah, noise ini dia itu merusak foto. Biasanya kalau fotografer itu jengkel banget kalau misalkan di dalam fotonya itu ada noise-nya. Soalnya mereka itu bisa kelihatan kalau di zoom. Tapi kalau misalkan untuk foto-foto yang memang cahayanya terlalu banyak atau terlalu sedikit banget, itu cahayanya atau si noise-nya dia itu bakal langsung kelihatan walaupun dari zoom kayak gitu ya. Jadi noise ini bukan bermanfaat untuk memperbagus foto, tapi malah memperburuk. Betul. Jadi caranya adalah biar nggak ada yang namanya noise, aturannya lebih digelapin untuk ISO-nya. Terus yang lainnya baru ditingkatin. Bisa kalian tingkatin dari aperture atau shutter speed. Maka dari itu kenapa sih shutter speed ditaruh di bagian sini? Soalnya biar settingannya enak, kalian tinggal muter-muter aja gitu. Bukan diganti si bagian ISO-nya. Soalnya ISO itu untuk aman di 100 atau di 400 gitu aja. Ya, jadi kalau misalkan besok ada mata pelajaran fotografi, pakai aja untuk ISO-nya di ISO 100 atau 400, terus kalian tinggal explore aja untuk bagian aperture sama shutter speed-nya. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, sudah. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Terima kasih banyak semuanya.